Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septiana Sukmadewi. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas fenomena kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2023 sampai 2024. Yuk simak. Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan belum dapat ditetapkan sebagai bencana nasional. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di tanah air pada Kebakaran hutan terus meluas di Pulau Sumatera. 60 hektar lahan milik masyarakat terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Hutan kembali terjadi di Sumatera Selatan. Potensi terjadinya kebakaran ditinjau dari analisa parameter cuaca menunjukkan masih adanya akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat semakin meluas. Dalam 2 tahun terakhir, wilayah Kalimantan dan Sumatera menjadi pusat munculnya hotspot dan kebakaran hutan. Data peta hotspot tahun 2023 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa titik panas paling banyak muncul di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Fenomena ini sejalan dengan laporan resmi KLHK dalam statistik kebakaran hutan dan lahan 2024 yang mencatat bahwa beberapa provinsi di kedua pulau tersebut mengalami kebakaran hutan dan lahan yang luas. Kombinasi kemunculan hotspot dan tingginya angka karhutla menunjukkan bahwa krisis ekologi di Indonesia masih berlangsung dan memberi tekanan besar pada kualitas udara, ekosistem, serta kesehatan masyarakat. Lalu, apa penyebab utama krisis pencemaran udara ini? Sebagian besar kebakaran dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di kawasan gambut. Cara ini dipilih karena murah dan cepat, tetapi sangat merusak. Yang kedua, pengeringan lahan gambut untuk perkebunan membuat tanah mudah terbakar dan api sulit dipadamkan. Ketiga, faktor iklim. Pada tahun 2023 sampai 2024, Indonesia mengalami El Nino yang memperpanjang musim kemarau dan membuat api lebih cepat menyebar. Dalam jangka pendek, asap karhutla langsung memengaruhi kesehatan. Ribuan warga mengalami ISPA. Banyak sekolah tutup, jarak pandang menurun, dan aktivitas masyarakat lumpuh. Kota-kota di Kalimantan dan Sumatera beberapa kali mencatat partikulat meter 2.5 yang jauh melampaui batas aman WHO. Dalam jangka panjang, masuknya partikel halus, partikulat meter 2.5 ke paru-paru, meningkatkan risiko kanker, gangguan jantung, dan penyakit pernapasan kronis. Secara ekologis, kebakaran menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem gambut, dan pelepasan jutaan ton gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Krisis ini tidak bisa selesai hanya dalam 1 hari, tapi kita semua punya peran untuk memperbaiki keadaan. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, karena limbah plastik sering dibakar dan memperburuk polusi. Yang kedua, dukung produk ramah lingkungan, terutama yang tidak berasal dari pembukaan lahan baru. 3. Hemat listrik, karena semakin sedikit energi yang dipakai, semakin kecil emisi karbon. 4. Menanam pohon atau ikut kegiatan reboisasi. Yang kelima, gunakan masker saat kualitas udara buruk dan pantau air quality index dari aplikasi resmi. Teman-teman, kebakaran hutan bukanlah masalah yang sepele. Bukan cuma pemerintah, kita juga punya peran untuk menjaga bumi kita. Hentikan pembakaran lahan dan mulai peduli pada hutan. Karena udara yang kita hirup dan masa depan kita ditentukan oleh tindakan hari ini.
Lingkungan lestari berasal dari kita, untuk kita, dan generasi mendatang.